Ya teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Hari Akopan. Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman tentang Kampus Merdeka, yaitu pembukaan program studi baru. Jadi Kampus Merdeka itu merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depannya. Jadi landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Dan yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Nah, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya. Nah, jadi latar belakang adanya kampus Merdeka yaitu dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Nah, link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepatnya. Jadi perguruan tinggi itu dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan secara selalu relevan. Jadi bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang ada di kampus Merdeka yaitu bisa pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek atau independen, itu membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, jadi tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yaitu satu, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhannya mahasiswanya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0. Yang keempat, meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas, dan transdisipliner. Yang kelima, memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian. Yang keenam, yaitu memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusannya ya. Nah, itulah tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Selanjutnya, basis hukum kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yaitu yang pertama, pembukaan program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri, badan hukum. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, yang kali ini yang akan kita bahas yaitu pembukaan program studi baru ya. Jadi ketentuan terkait pembukaan program studi baru oleh perguruan tinggi Indonesia telah diatur dalam Permendikbud. Nah, jadi secara umum pembukaan program studi akademik dapat dikategorikan dalam 5 bentuk usul pembukaan program studi, yaitu yang pertama, pembukaan program studi akademik bersama dengan pendirian perguruan tinggi. Yang kedua, pembukaan program studi akademik sesuai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri. Yang ketiga, pembukaan program studi akademik sebagai penambahan program studi akademik bersama dengan penambahan nama atau nomenklatur program studi akademik.
Yang keempat, membuka program studi akademik bersamaan dengan proses perubahan perguruan tinggi swasta yang berupa penggabungan, penyatuan, dan perubahan bentuk. Yang kelima, pembukaan program studi akademik selain program studi bidang kesehatan dan kependidikan oleh perguruan tinggi dengan peringkat predikat akreditasi baik sekali, akreditasi unggul, akreditasi B, dan akreditasi A melalui kerjasama. Selanjutnya, pendirian program studi atau prodi baru bagi perguruan tinggi negeri PTN dan perguruan tinggi swasta PTS sesuai dengan akreditasi A dan B. Jadi situasi saat ini hanya PTN Badan Hukum yang mendapat kebebasan membuka prodi baru. Nah, jadi arahan kebijakan baru ini, PTN dan PTS diberi otonom untuk membuka prodi baru jika ya perguruan tinggi tersebut memiliki akreditas A dan B. Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas top 10 rank QS. Jadi prodi baru juga tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non badan hukum memakan waktu lama ya. Nah, jadi arahan kebijakan barunya itu kerjasama dengan organisasi yang mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Jadi kementerian akan bekerja sama dengan PT dan mitra untuk prodi melakukan pengawasan. Nah, jadi kondisi saat ini juga, situasi saat ini prodi baru hanya mendapatkan akreditas minimum, bukan C. Nah, jadi arahan kebijakan barunya yaitu prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditas C. Prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditas A dan B akan otomatis mendapatkan akreditas C dari BAN PT ya. Jadi trace studi wajib dilakukan setiap tahunnya. Nah, jadi tantangan dalam mendirikan program studi baru yaitu perguruan tinggi sulit untuk menjawab kebutuhan dunia industri dengan membuka prodi baru. Jadi banyak kurikulum prodi itu yang kontennya bersifat teoritis saja ya. Nah, dan juga banyak prodi yang belum bisa bersaing dengan perguruan tinggi kelas dunia. Jadi itu tantangannya ya. Nah, jadi contoh rekomendasi mitra yang dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pendirian program studi baru. Ya, kategorinya yaitu yang pertama perusahaan multinasional. Contohnya itu perusahaan besar yang masuk dalam daftar Fortune 500 yaitu seperti Royal Dutch Shell, Nestle, Toyota, dan lainnya. Yang kedua itu perusahaan teknologi global. Perusahaan teknologi memiliki reputasi yang sangat baik, yaitu Google, Apple, Amazon, Intel, Cisco System, dan lainnya. Yang ketiga, startup teknologi, yaitu perusahaan startup yang telah mengumpulkan dana sebesar minimum ya 50 juta USD ya. Contohnya Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan lainnya. Yang keempat, organisasi multilateral, yaitu semua organisasi dan nirlaba kelas dunia, contoh PBB, Bank Dunia, ADB, USAID, Gates Foundation, dan lainnya. Yang kelima, BUMN dan BUMD. BUMN berskala besar di tingkat nasional, contohnya PLN, BRI, Pertamina, dan lain-lain. BUMD itu berskala besar di setiap provinsi, contoh MRT, Bank BJB, Transjakarta, dan lainnya. Itu contoh dan rekomendasi mitra ya yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mendirikan program studi baru. Jadi peran pihak-pihak terkait ya. Yang pertama itu dari perguruan tinggi. Ya, jadi yang pertama Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
Nah, yang kedua, menyusun kebijakan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Yang ketiga, membuat dokumen kerjasama atau MOU dengan mitra perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa. Ini dalam hal ini dapat diambil atau tidak untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Dan dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS ya. Jadi itu peran perguruan tinggi yang pertama ya. Yang kedua ya peran fakultas yaitu menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Yang kedua menyiapkan dokumen kerjasama atau MOU atau SPK dengan mitra yang relevan. Ketika peran program studi yaitu pertama menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka. Yang kedua memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Yang ketiga menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Yang keempat, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Yang kelima, jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah darling. Yang kelima, ini peran mahasiswa ya. Mahasiswa memiliki peran penting dalam pembelajaran kampus merdeka ini ya, itu merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah yang akan diambil di luar prodi. Yang dua, mendaftar program kegiatan luar prodi. Yang ketiga, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksinya atau bila ada. Yang keempat, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Peran mitra ya, yaitu membuat dokumen kerjasama MOU atau SPK bersama perguruan tinggi, fakultas, atau program studi. Yang kedua, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja atau MOU atau SPK ya. Nah, jadi kesimpulannya, perguruan tinggi itu telah memiliki kesimpulannya dalam mendirikan kampus merdeka ini atau membuat satu program studi, yaitu perguruan tinggi telah memiliki akreditas dengan predikat atau dengan akreditas yang unggul ya. Yang kedua, memiliki kerjasama dengan organisasi atau lembaga untuk mendukung pembelajaran dan menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan prodi baru. Yang ketiga, perusahaan atau lembaga yang membuka kerjasama diprioritaskan bagi perusahaan multinasional, teknologi global, startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, organisasi multilateral perguruan tinggi, dan peringkat 100 terbaik dunia serta BUMN atau BUMD. Yang keempat, mendapatkan akreditasi dengan peringkat baik oleh lembaga akreditasi mandiri atau BAN PT pada prodi baru yang dibuka. Nah, jadi teman-teman, itulah sedikit sharing dari saya tentang kampus merdeka, yaitu pembukaan program studi baru ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini. Terima kasih semuanya.